Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita kembali bersama-sama bersekutu untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kita bersyukur atas segala berkat dan karyanya dalam sepanjang kehidupan kita. Untuk itu mari kita berdiri menyambut kehadiran Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu semua. Dan bagimu juga. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ 19, bersyukurlah pada Tuhan dengan penuh sukacita. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Sekali lagi. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Anak-anak yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan cerita Alkitab, bagaimana Tuhan memberkati Yakub di Haran. Namun sebelumnya kita merenungkan pula bagaimana Tuhan senantiasa memberkati kita, terutama dalam seminggu ini. Kakak Suryani, kira-kira menurut kakak apa saja berkat yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kakak dalam sepanjang minggu ini? Wah, saya bersyukur Tuhan selalu memberi saya sukacita untuk Amin. melayani. Terlebih khusus lagi bisa Iya. melayani hari ini. Hari ini. Ya Kakak Suryani, kalau saya kita sangat bersyukur bahwa kekuatan kesehatan yang luar biasa yang sampai saat ini Tuhan masih berikan, sehingga kita pula juga bersama-sama pada pagi hari ini untuk bersama-sama dengan anak-anak kita untuk beribadah walaupun hanya dari rumah, kita bersama-sama memuji Tuhan. Olehnya itu, mari kita bermazmur dari Mazmur 106 ayat 1 sampai ayat 5. Ya, Mazmur 106 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya, Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum. yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu, Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. supaya aku bersukacita dalam sukacita umatmu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milikmu sendiri. Amin. Kita memuji Tuhan dari PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Tuturkan tajamu,
setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami. Meskipun kami sadar kami tidak layak karena kami adalah manusia yang berdosa. Namun karena kasih-Mu Tuhan, Engkau melayakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, apakah kalian pernah mendengar ungkapan seperti ini? Apa yang engkau tabur, itulah yang akan engkau tuai. Ya, sudah pernah dengar ya? Nah, adik-adik, apa hubungannya? Nah, cerita kita minggu ini masih berhubungan dengan cerita minggu lalu, yaitu Yakub. Yakub saat itu kemudian meneruskan perjalanannya. Tibalah dia di sebuah tempat. Nah, saat itu dia melihat ada sebuah sumur. Di dekat sumur itu ada beberapa gembala bersama dengan kawanan ternak mereka yang kehausan yang akan diberi minum. Lalu mendekatlah Yakub kepada mereka dan bertanya, "Saudara-saudara, apakah kalian kenal dengan yang namanya Laban?" "Oh, Laban yang dari Haran," kata mereka. "Iya, kami kenal. Itu ada anak perempuannya datang." Wah, ternyata dari jauh ada anak ya, yang bernama Rahel. Kemudian Yakub berkata kepada Rahel, "Rahel, aku ini adalah sepupumu," katanya. Wah, mendengar itu Rahel sangat senang sekali. Rahel pun kemudian membawa Yakub pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan ayahnya. Laban juga sangat senang bertemu dengan Yakub. Dan Yakub pun tinggal beberapa waktu lamanya bersama dengan mereka. Nah, suatu hari adik-adik, Laban bertanya kepada Yakub, "Yakub, engkau adalah keponakanku, engkau adalah saudaraku. Masakan engkau bekerja secara cuma-cuma, tidak digaji?" Wah, adik-adik, ternyata diam-diam Yakub itu suka kepada Rahel. Lalu katanya kepada Laban, "Aku mau atau aku ingin menikah dengan Rahel." "Baiklah," kata Laban, "tapi engkau harus bekerja denganku selama 7 tahun. Nah, akhirnya Yakub menyanggupi permintaan itu. Dia bekerja selama 7 tahun. Selesailah dia bekerja selama 7 tahun, tiba waktunya dia akan menikah dengan Rahel, dia pun menyampaikan kepada Bapak Laban, "Aku sudah selesai bekerja, aku mau menikah dengan Rahel." Lalu pada malam pernikahan, itu pengantin perempuan wajahnya ditutup jadi tidak kelihatan. Ternyata yang dinikahi oleh Yakub itu bukan Rahel, tetapi yaitu kakaknya Rahel yang bernama Lea. Wah, melihat itu Yakub kecewa sekali dia, ya, merasa tertipu. Wah, adik-adik, ternyata Yakub akhirnya tertipu juga. Kenapa? Karena waktu itu kan dia pernah menipu menipu kakaknya Esau. Jadi apa yang ditabur oleh Yakub itu juga yang dituainya. Ya adik-adik ya. Namun itu semua atas izin Tuhan untuk menyadarkan Yakub bahwa apa yang pernah diperbuatnya dahulu itu adalah kesalahan. Lalu kata Yakub kepada Laban, "Loh, kenapa kok bukan Rahel yang kau berikan?" Lalu kata Laban, "Iya, kalau di sini itu, kalau adik itu tidak boleh nikah duluan, harus kakak yang menikah duluan." Lalu kata Laban kepada Yakub lagi, "Engkau genapilah 7 hari menikah dengan Lea dulu. Setelah itu engkau akan mendapatkan Rahel. Tapi engkau harus kembali bekerja denganku selama 7 tahun. Nah, Yakub menyanggupi semuanya itu. Yakub bekerja keras selama 7 tahun, tidak terasa
Ya, dilaluinya semua dengan sukacita dan ia pun menyelesaikan semuanya itu. Ya, adik-adik ya, akhirnya Yakub pun mendapatkan hewan yang banyak, kawanan ternak yang banyak, dia juga mendapatkan harta yang banyak. Tuhan memberkati kehidupan Yakub saat itu di Haran. Apa yang telah dilakukannya saat itu kepada kakaknya Esau itu adalah sebuah kesalahan dan Yakub menyadarinya, ya. Tuhan membentuk Yakub, akhirnya Yakub pun bisa menyadari perbuatannya dan ia bekerja keras, Tuhan memberkatinya. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian. Kita akan baca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai 30. Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai 30. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Saud Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea. Anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa kau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Amin firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Sambil kita membawa persembahan kita menyanyi dari PKJ 147. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hati
Tuhan. Untuk ayat hafalan kita hari ini terambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Sekali lagi, 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Mari adik-adik kita berdoa syafaat. Mari adik-adik kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman yang mengajarkan kami bahwa apa yang kami tabur, itulah yang akan kami tuai. Biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari, kami selalu menabur kebaikan. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan berkatilah persembahan kami untuk digunakan dengan baik dalam kegiatan sekolah minggu di tempat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendoakan orang tua kami, papa mama kami ya Tuhan dalam pekerjaan masing-masing. Tuhan senantiasa berikan kesehatan kekuatan kepada mereka. Biarlah mereka selalu sabar dalam mendidik kami, menjaga kami, anak-anak mereka. Pun kami anak-anak sekolah yang saat ini masih belajar di rumah, kiranya kami masih tetap semangat. Diberikan kesehatan kekuatan ya Tuhan, supaya kami boleh belajar dengan tekun, belajar dengan baik untuk meraih cita-cita kami kelak. Ya Tuhan, kami juga mendoakan orang-orang yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan, mereka pun boleh segera dipulihkan untuk mereka boleh melanjutkan kembali kegiatan mereka di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Pemerintah kami ya Tuhan, Engkau pimpin, Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan bagi mereka Tuhan, supaya boleh memimpin negara kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, sayapnya melindungimu. Kasih Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Baiklah, mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, sekali lagi kita memuji Tuhan, kasih-Nya seperti sungai. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku.
Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.